Oke, jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah proses perataan kayu ya teman-teman ya. Seperti yang ada di video, sekarang ini saya sedang melakukan proses perataan kayu menggunakan mesin router. Ya, kalau ini konstruksinya ini namanya router sled. Teman-teman nanti bisa browsing ya tentang mekanisme atau cara kerja alat ini. Setelah itu baru kemudian saya hilangkan bekas itu pisaunya ya. Biasanya kan setelah perataan menggunakan router sled itu akan ada garis-garis pisau router. Nah, itu saya hilangkan dengan menggunakan mesin Grendra dengan amplas yang paling kasar yaitu nomor 80. Setelah itu baru di sini saya membersihkan celah-celah ya, celah-celah kayu. Itu yang bolong-bolong itu saya bersihkan dari debu maupun kayu-kayu yang lapuk gitu ya. Baru kemudian ini saya melakukan pemotongan ya dengan panjang yang sudah kita sesuaikan dengan ukuran mejanya. Ya, teman-teman bisa menggunakan mesin gergaji ya, circular saw. Setelah itu baru ini adalah tahap pembuatan casting atau cetakan ya teman-teman ya. Tujuannya supaya menahan cairan supaya tidak bocor atau keluar gitu ya. Nah, untuk celah-celahnya di sini saya menggunakan lem kaca atau silen ya yang warna hitam itu keliling ya, di mana sekiranya ada potensi atau celah, nah itu saya tutup menggunakan lem silen kaca. Setelah kering baru kita lakukan casting ya, ini namanya casting atau pengecoran awal. Nah, untuk layer awal atau layer pertama ini tidak perlu tebal-tebal teman-teman. Jadi ini hanya sekitar 2 mili saja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menutupi celah ya, untuk menutupi celah atau rongga di kayu, gitu ya. Jadi setelah itu kita biarkan kering ya, seperti ini udah kering kurang lebih ya sekitar 8 jam ke atas ya, baru kita bisa melakukan pengecoran yang berikutnya ya. Jadi ini adalah layer yang kedua. Di sini tiap-tiap layer itu biasanya saya setebal 1 cm teman-teman. Itu tergantung dari jenis resin epoksi yang kita pakai gitu ya. Karena ada juga jenis resin epoksi yang bisa langsung ngecor sekali tebal 4 cm atau mungkin lebih sampai 10 cm ada ya. Itu namanya deep casting. Tetapi produk deep casting di Indonesia masih jarang ditemui. Kalaupun ada biasanya harganya sangat mahal gitu ya. Jadi setelah dilakukan penuangan, biasanya ada sedikit gelembung di permukaan itu saya hilangkan dengan menggunakan torch gun. Oke, jadi dalam pembuatan meja kali ini saya menggunakan pigmen ya, pigmen metallic powder warna biru teman-teman. Nah seperti ini jika layer sudah penuh ya, atau sudah rata dengan kayunya. Nah, setelah seperti ini kita diamkan selama kurang lebih 1 kali 24 jam untuk menjadi keras. Nah, setelah 1 kali 24 jam baru kita lepas moldingnya teman-teman. Kita lepas ya. Nah, seperti itu. Karena di bawahnya tadi udah ada lapisan isolasi ya atau lakban plastik ya, jadi itu memudahkan kita untuk mencongkel ya. Seperti teman-teman bisa lihat di video itu saya tidak mengalami kesulitan sama sekali untuk mencongkelnya, jadi langsung bisa lepas. Setelah kita lepas dari molding baru ini kita ratakan kembali untuk yang permukaan bagian atas teman-teman, karena permukaan bagian bawah tadi di awal kita udah ratakan ya, sekarang kita ratakan di permukaan yang paling atas. Tetap kita menggunakan router sled ya teman-teman ya. Seperti ini prosesnya. Proses ini memang agak lama dan harus telaten ya teman-teman ya. Setelah proses router selesai itu kita lihat masih banyak lubang ya.
Nah, lubang itu kita isi kembali ya, kita isi kembali atau kita tambal menggunakan resin yang sama dengan pigmen yang sama juga ya. Nah, proses inilah yang memakan waktu menjadi agak lama karena setelah kita tambal kita harus tunggu lagi selama 24 jam untuk kering sempurna. Setelah kering baru ini kemudian saya melakukan pemotongan ya untuk sisi-sisi kayunya. Di sini pemotongan menyesuaikan dengan ukuran meja yang akan kita pergunakan gitu ya. Nah, setelah dipotong udah jadi ukurannya, baru ini kemudian saya amplas ya. Ini tujuannya untuk meratakan tambalan yang tadi, karena biasanya tambalan bekas tambalan yang terakhir tadi itu posisinya dia masih melebihi kayu seperti itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua fungsinya adalah untuk menghilangkan bekas-bekas garis-garis pisau router tadi ya. Nah, setelah saya amplas menggunakan gerenda, ini saya lanjutkan dengan menggunakan mesin amplas juga, tetapi yang saya pakai ini adalah mesin amplas orbital sander. Ya, orbital sander. Nah, ini cara kerjanya dia lebih halus lagi. Grid atau kertas amplas yang saya gunakan mulai dari ukuran 80 teman-teman. 80, setelah 80 selesai baru kita naikkan lagi ke nomor 100 ya kan, sampai ke 120. Amplas ya sampai halus. Kalau sudah selesai baru ini memasuki tahap pembuatan R di tepi sudut meja ya. Jadi ada lengkungan gitu supaya nanti tidak tajam. Tujuannya seperti itu. Nah, di sini mesin yang saya pakai adalah mesin profil yang kecil atau mesin trimmer ya. Setelah semuanya selesai kita bersihkan, lalu ini adalah memasuki tahap proses penutupan pori-pori kayu teman-teman ya. Jadi penutupan pori-pori kayu ini saya menggunakan mesin resin epoxy coating ya. Cukup tipis saja kita ratakan, kita oles-oles dengan tangan seperti itu ya. Jangan lupa teman-teman untuk memakai sarung tangan ya. Kita oles di permukaannya, jangan lupa juga di sisi-sisinya ya, sisi-sisi kayu meja itu supaya nanti benar-benar rata. Nah, setelah rata baru kemudian kita diamkan selama 1 kali 24 jam untuk kemudian di keesokan harinya ya, ini saya amplas lagi menggunakan mesin orbital sander, amplasnya nomor 80 sampai 120 ya. Jadi tahapan amplas ini, tahapan treatment ini ya, penutupan pori-pori kayu ini biasanya tidak hanya cukup sekali teman-teman, melainkan biasanya bisa mencapai 2 sampai 3 kali. Itu tergantung dari jenis kayu ya yang kita pakai, karena tiap-tiap kayu itu pori-porinya beda ya. Ada yang padat, ada yang terbuka gitu, yang besar-besar. Kalau pori-porinya besar-besar biasanya itu ya bisa sampai berkali-kali gitu ya. Jadi prosesnya sampai seperti ini ya. Ini adalah tampilan ketika pori-pori kayu sudah tertutup dengan resin coating tadi ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini baru kita siap untuk melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses coating finishing ya. Coating finishing ini saya menggunakan resin epoxy yang sama ya, jenisnya adalah jenis coating. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita kasih lakban ya di tepi ya, samping itu mejanya. Itu fungsinya untuk menahan sementara ketika epoksi tersebut masih dalam keadaan cair teman-teman ya. Jadi epoksi itu mempunyai masa gel time ya. Dia masa gel time-nya kurang lebih untuk produk yang saya pakai kali ini adalah sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi dalam waktu 30 sampai 45 menit ya, saya menggunakan solasi tersebut untuk membantu istilahnya menahan supaya dia tidak sampai luber keluar gitu ya. Saya diamkan sampai agak ngegel ya.
Setelah itu ini sebelum saya buka lakbannya, ini saya toskan. Tujuannya supaya untuk menghilangkan gelembung-gelembung yang ada di permukaan resinnya gitu ya. Setelah 30-45 menit baru ini kemudian saya buka lakbannya, karena di waktu 30-45 menit ini kondisi epoksi itu sudah mulai kental teman-teman, jadi dia akan menurun sedikit ya kan ke sampingnya tadi. Nah, ini kita bantu dengan memakai tangan ya seperti ini. Nanti dia akan rata sendiri. Usahakan dalam proses coating ini di ruangan yang steril ya teman-teman ya, bebas debu, bebas serangga, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita diamkan selama 1x24 jam ya, kondisinya nanti akan seperti ini ketika kering. Jadi keunggulan resin epoksi itu adalah dia udah langsung rata, udah langsung mengkilap tanpa poles, tanpa amplas lagi. Kalau sudah seperti ini, besoknya 1x24 jam udah siap. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk like dan share video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.